Selamat datang di video observasi etnofisika pada teknik ukir wayang kulit tradisional Jember. Pada video ini kita akan membahas bagaimana sebuah seni tradisional yang telah bertahan ratusan tahun ternyata menyimpan prinsip-prinsip fisika, khususnya konsep gaya, tekanan, dan perubahan bentuk. Melalui pengamatan langsung terhadap proses pembuatan wayang kulit, kita akan melihat bagaimana keterampilan pengrajin yang tampak sederhana ternyata sangat dipengaruhi oleh besarnya gaya yang mereka berikan saat memahat. Wayang kulit bukan hanya seni pertunjukan, ia adalah warisan budaya yang kompleks, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan kulit, proses pengukiran, hingga pewarnaan. Semuanya memerlukan ketelitian tinggi. Di daerah Jember, terdapat gaya ukir yang khas dengan motif yang lebih tegas dan detail rumit pada bagian wajah dan ornamen. Setiap ukiran dibuat menggunakan pahat kecil yang digerakkan oleh gaya tekan tangan manusia. Dan disinilah fisika mulai berbicara. Dalam fisika, gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Pada proses ukir wayang, gaya ini adalah gaya tekan yang diberikan pengrajin dari tangannya ke pahat, lalu dari pahat ke permukaan kulit. Meskipun terlihat sederhana, pengaturan gaya ini sangat menentukan hasil akhir. Ukiran yang terlalu dalam akan merusak kulit, ukiran yang terlalu tipis tidak terlihat, dan ukiran yang tidak konsisten akan membuat wayang gagal memenuhi standar estetika. Sebelum pengrajin memahat, mereka menyiapkan alat. Pahat yang digunakan memiliki ujung dengan berbagai bentuk. Ada runcing, melengkung, bulat, dan segitiga. Setiap ujung pahat membutuhkan besar gaya yang berbeda untuk menghasilkan motif yang diinginkan. Pahat kecil untuk ukiran halus memerlukan gaya yang kecil dan stabil. Pahat besar untuk pola utama memerlukan gaya yang lebih besar, bahkan kadang dibantu palu kecil. Sebelum dibentuk dan pemotongan serta tahap pemahatan, wayang digambar sketsa dengan bentuk yang diinginkan. Pada proses pengecatan, pengrajin tidak hanya menggunakan cat atau alat biasa, akan tapi menggunakan cat dan alat-alat pilihan dengan menggunakan cat yang sudah diracik dengan racikannya sendiri. Jika kita analisis lebih dalam, gaya tekan ini terkait erat dengan konsep tekanan, yaitu tekanan sama dengan gaya perluas permukaan. Ini menjelaskan mengapa pahat yang runcing memerlukan gaya kecil untuk menembus kulit dan pahat yang lebar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menembus permukaan kulit. Meskipun pengrajin tidak menggunakan rumus, secara intuitif mereka menerapkan konsep ini setiap hari. Deformasi atau perubahan bentuk pada kulit terjadi karena struktur serat kulit memberikan respon terhadap gaya tekan. Gaya kecil hanya mengubah permukaan, gaya sedang mengubah bentuk secara moderat, dan gaya besar menyebabkan perubahan permanen berupa lubang. Melihat proses ini, kita memahami bahwa teknik ukir wayang kulit bukan hanya keterampilan estetika, tetapi juga keterampilan fisika praktis yang terasah oleh kebiasaan dan pengalaman. Pengrajin mengembangkan kemampuan merasakan besar gaya dengan sangat akurat, sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan tanpa latihan bertahun-tahun. Inilah yang membuat wayang kulit bukan sekedar karya seni, tetapi juga cermin pengetahuan tradisional yang terhubung dengan sains modern.
Demikian observasi kita tentang bagaimana konsep gaya bekerja dalam proses ukir wayang kulit tradisional Jember. Dengan memahami ilmu di balik tradisi, kita bisa melihat bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga sumber pembelajaran ilmiah yang sangat kaya. Semoga video ini memberi wawasan baru tentang betapa eratnya hubungan antara fisika dan kebudayaan lokal di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.